Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Dan intinya juga ya, ibu ingatkan ke kalian harus tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan, apalagi di saat pandemi seperti ini ya, dengan 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Udah sarapan semua belum? Belum. Ya, nanti sarapan ya, jangan lupa. Nah, untuk kita sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa ibu pimpin ya. Berdoa, mulai. Selesai. Ini siapa yang belum hadir? Haji. Oh, nggak ada sinyal. Ya udah, nanti kita tunggu dulu ya untuk Haji. Mati lampu, Semoga Bu. bisa bergabung segera. Udah terlihat ya? Masih ingat ya materi yang sebelumnya tentang sistem reproduksi? Iya, masih. Iya, masih ingat ya? Pada sistem reproduksi kemarin mempelajari tentang apa? Pembelahan, mitosis, Dan terus pembelahan meiosis ya. ya. Nah, ini gambar apa? Virus corona. Virus corona. Ini termasuk virus DNA atau RNA? RNA. Iya, benar ya, virus RNA. Nah, sebelum kita masuki pelajaran, Ibu mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor pembawa sifat dengan tepat setelah diberikan kesempatan mengamati video pembelajaran mengenai molekul dasar pewarisan sifat pada makhluk hidup, DNA, RNA, gen, dan kromosom. Peserta didik dapat menentukan jumlah kromosom pada makhluk hidup dengan tepat setelah menyimak penjelasan dari guru. Dan selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis struktur DNA dan RNA dengan benar melalui kegiatan diskusi. Nah, untuk apa sih kita mempelajari DNA dan RNA? Nah, salah satunya, kalau untuk DNA bisa digunakan untuk tes DNA. Sekarang kalian sudah siapkan alat? Jangan lupa catat poin-poin penting. Dan jika ada pertanyaan setelah video ini, kamu bisa bertanya kepada ibu. Mengerti? Mengerti. Saatnya ibu kasih kesempatan untuk kalian untuk bertanya. Ibu persilakan. Iya, Bu. Oh ya, silakan. Apakah jumlah kromosom pada setiap makhluk hidup sama? Nah, ini pertanyaan dari Wilda. Apakah jumlah kromosom pada setiap makhluk hidup itu sama? Kira-kira kalau teman-teman yang lain sama tidak jawabannya? Berbeda. Berbeda. Iya, benar sekali ya, berbeda. Karena setiap makhluk hidup itu kan spesiesnya berbeda, jadi kromosomnya juga berbeda. Ibu kirimkan nanti LKPD ke grup WA grup kita ya, dan sudah ibu bagikan kelompok kemarin tuh. Nanti kamu baca, setelah kamu berdiskusi dengan kelompok kamu, nanti kita akan presentasikan per kelompok. Ini kebetulan ibu bagi 2 kelompok. Jangan lupa catat di buku untuk hasil dari diskusi kamu, nanti kamu presentasikan satu-satu. Paham? Oke, kalau paham, silakan kamu bekerja sesuai dengan kelompok kamu. Ibu kasih waktu setengah jam dari sekarang. Setelah itu kita akan kembali lagi ke Google Meet ini. Halo anak-anak, alhamdulillah sudah diskusi.
Nah, untuk perwakilan dari kelompok 2, Ibu wakilkan oleh Wilda. Silakan Wilda, bacakan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mengumpulkan tugas kelompok. Ya. Perbedaan DNA dan RNA. Letak DNA terletak dalam nukleus atau kromosom mitokondria dan kloroplas dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan dalam nukleus. Bentuk DNA, rantai panjang ganda dan terpilih atau double helix. Bentuk RNA, rantai pendek dan tunggal. Fungsi DNA berkaitan erat dengan penurunan sifat serta sintesis protein. Fungsi RNA berkaitan erat dengan sintesis protein. Basa nitrogen DNA, purin, yaitu adenin A dan guanin G, sedangkan pirimidin, yaitu timin T dan sitosin C. Basa di nitrogen pada RNA, purin, yaitu adenin A dan guanin G, sedangkan pirimidin, yaitu uracil U dan sitosin C. Kadar pada DNA, tetap atau kadarnya tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein. Kadar RNA tidak tetap atau kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Gula pada DNA, deoksiribosa atau ribosa yang kehilangan satu atom oksigen pada atom C nomor 2. Gula RNA, D-ribosa atau pentosa. Sekian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali penyampaiannya dan kerjasamanya juga sangat baik. Nah, untuk kelompok 1, perwakilannya Leta, apakah sama dengan yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi? Sama Bu. Sama, semuanya sama ya. Ibu Ya, mau kamu bacakan kesimpulan dari hasil diskusi kamu. Kesimpulan berdasarkan kelompok kami yaitu struktur DNA dan RNA berbeda dengan beberapa faktor pembeda seperti bentuk, basa nitrogen, gula, letak, fungsi, dan kadarnya. Oke, terima kasih, baik sekali ya. Berarti kesimpulannya pada DNA dan RNA itu dari strukturnya beda, dari bentuk, dari fungsi, dari letak dan sebagainya itu berbeda ya. Ibu mau kasih penguatan kepada kalian. Ini untuk materinya itu kromosom itu sendiri itu jumlahnya ada 23 pasang atau 46 buah. Satu pasang kromosom kelamin, 22 pasang kromosom tubuh. autosomal itu sama dengan tubuh ya. Nah, kromosom manusia itu berpasang-pasangan. Karena setengah dari induk dan setengahnya lagi dari ayah, dari ibu dan ayah ya. Jadi setengah-setengah. Ibaratnya kalau setengah-setengah berarti 23-nya dapat dari ibu dan 23-nya itu dapat dari ayah. Nah, kalau untuk kromosom kelamin itu ada dua jenisnya, ada X dan ada Y. Nah, ini tabel perbedaan DNA dan RNA. Nah, berarti yang P tadi itu fosfat yang bulat, yang S itu adalah gula yang segi 5, yang persegi panjang itu A, T, G, C itu adalah basa nitrogen. Satu nukleotida itu terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Ini ada berapa jumlah nukleotidanya? 12. Ya, 12 nukleotida. Ini untuk beda DNA dan RNA yang paling terlihat jelas oleh kamu itu apa? Ini apa tadi? Ada adenin, guanin, sitosin, timin. Itu apa? Basa Nitrogen. ya, basa nitrogen. Bedanya di timin, di DNA, sedangkan di RNA itu ada Uracil. Sampai di sini paham? Paham. Kalau sudah paham, nanti Ibu kirimkan link untuk kamu mengerjakan evaluasi berupa Google Form ya. Ini Ibu kirimkan linknya sekarang dan kamu kerjakan ya. Alhamdulillah ya, tadi Ibu lihat kamu sudah mengerjakan uji kompetensi yang Ibu kirim linknya itu melalui Google Form ya. Nah, kira-kira masih ada yang kamu permasalahkan dari materi ini? Sudah paham semua? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Dari pelajaran hari ini kamu udah mempelajari tentang apa itu perbedaan DNA dan RNA serta kromosom ya. Dari jumlah kromosom pada manusia itu ada 46. Kelompok yang terbaik itu dua-duanya terbaik ya. Jadi Ibu apresiasi sekali. Nah, untuk materi berikutnya kamu baca dulu, silakan dibaca materi tentang hukum Mendel. Nanti Ibu akan kirim di handoutnya juga, serta jangan lupa kamu baca di buku kamu ya, ada LKS-nya. Nah, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini.
Terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.